Halo teman-teman, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pembahasan ini disajikan dengan sangat bangga oleh Floridge LPP SDM, pastinya sebagai bentuk dukungan nyata kita buat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Nah, hari ini kita punya misi khusus nih. Kita bakal ngebongkar dan ngebedah tuntas jargon-jargon akronim manajemen kinerja yang, jujur aja, sering banget bikin pusing dan tumpang tindih. Ada MBO, KPI, OKR. Anda pasti sering banget kan dengar kata-kata ini seliweran di ruang meeting? Tapi pertanyaannya, gimana sih cara kita benar-benar manfaatin semuanya buat ngebangun strategi SDM yang modern, tangguh, dan yang paling penting, ngasih dampak nyata? Yuk kita pecahin bareng-bareng. Oke, biar lebih gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari evolusi manajemen kinerja, terus lanjut, memahami KPI dan OKR, mengupas perbedaan esensial antara KPI dan OKR, masuk ke langkah praktis membuat OKR, dan ditutup dengan sinergi strategi SDM modern. Tenang aja, kita bakal bahas ini pelan-pelan supaya gampang dicerna. Kita masuk ke bagian pertama, evolusi manajemen kinerja. Mari kita sedikit kilas balik ngeliat gimana sih sejarahnya bisnis mulai melacak kesuksesan mereka. Coba deh, saya mau ajak Anda renungkan satu hal ini. Di tempat Anda kerja sekarang, gimana sih cara kalian benar-benar ngukur sebuah kesuksesan? Apa dari seberapa sibuk kelihatannya seseorang? Atau dari sekedar usaha yang dikeluarin? Atau dari hasil nyata yang beneran ngasih dampak buat perusahaan? Soalnya gini, sebelum ada sistem yang modern, kinerja itu sering banget dievaluasi pakai kriteria yang abstrak, kayak sekedar patuh sama atasan atau jam terbang. Ujung-ujungnya pasti pada bingung dan muncul bias kan pas nilai performa yang sebenarnya. Nah, untungnya paradigma itu berubah drastis gara-gara MBO atau Management by Objectives. Konsep ini dikenalin sama bapak manajemen modern kita, Peter Drucker, di tahun 1954. Bisa dibilang, MBO ini mbahnya hampir semua metrik zaman now. MBO tuh ngegeser fokus kita dari yang tadinya cuma ngeraba-raba usaha, jadi bener-bener ngelihat hasil bisnis tahunan yang konkret. Ide ini brilian banget di masanya, soalnya dia berhasil ngikat strategi perusahaan, kinerja individu, sampai ke urusan dompet alias kompensasi, kayak bonus atau promosi, ke dalam satu siklus tahunan dari atas ke bawah. Ini tuh sistem yang super kuat, apalagi buat lingkungan industri tradisional yang stabil dan gampang ditebak. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 2, memahami KPI dan OKR. Gimana sih peran dua alat manajemen modern ini? Kita mulai dari yang paling sering kita dengar, KPI, alias Key Performance Indicator. Gampangnya, ini tuh metrik kuantitatif yang dipakai spesifik banget buat ngevaluasi target operasional. Saya tuh paling suka pakai analogi mesin versus akselerator. Nah, KPI ini ibarat indikator di dashboard mobil Anda. Tugasnya, ya buat mastiin mesin bisnis Anda tetap nyala, jalannya mulus, konsisten, dan sesuai standar. Coba lihat perusahaan raksasa, kayak Toyota. Mereka tuh sangat ngandelin KPI di sistem produksinya buat mastiin operasional harian mereka bener-bener lancar, super efisien, bisa diandalkan kapan aja, dan pastinya tanpa cacat. Di sisi lain, kita punya OKR. Kalau KPI tadi tugasnya ngejaga mesin biar stabil, nah OKR ini adalah akselerator strategisnya. Kerangka kerja ini awalnya dibikin sama Andrew Grove di Intel, terus makin melejit gara-gara John Doerr nerapin ini di Google. Sesuai namanya, Objectives and Key Results, dia ngegabungin objectives atau tujuan yang ambisiusnya minta ampun sama key results alias hasil utama yang bisa diukur secara pasti. Jadi OKR ini emang nggak didesain buat ngurusin rutinitas ya. Dia dibikin khusus buat ngedorong organisasi berani masuk ke wilayah baru, memicu inovasi gila-gilaan, dan beradaptasi dengan super cepat di siklus evaluasi yang pendek, biasanya per kuartal. Dan untuk ngasih lihat seberapa dahsyatnya OKR ini kalau dieksekusi dengan benar, dengerin deh kutipan dari pendiri Google, Larry Page ini. Dia bilang dengan tegas, kalau OKR udah ngebantu mereka capai pertumbuhan 10 kali lipat. Dan itu gak cuma sekali loh, tapi berkali-kali lipat. Gila kan? Ini bukti nyata banget teman-teman. Kalau kita berhenti cuma fokus sama aktivitas harian dan mulai berani nekan pedal gas buat ngejar dampak strategis, pertumbuhannya eksponensial itu bukan cuma mimpi, tapi sangat-sangat mungkin terjadi. Kita masuk ke bagian 3. Di sini, kita bakal bahas perbedaan esensial antara KPI dan OKR. Intinya, stabilitas berhadapan dengan inovasi. Nah, dari perbandingan ini, garis batas antara keduanya makin kelihatan jelas. KPI itu ngevaluasi data operasional dari masa lalu. Fungsinya murni buat ngamanin stabilitas jangka panjang dan ngejaga biar kinerja kita konsisten.
Di sisi lain, OKR tuh mandangnya jauh ke depan. OKR berani ambil risiko lewat langkah-langkah strategis jangka pendek yang sifatnya sangat ambisius dan fleksibel banget. Jadi, kalau KPI dipakai buat mastiin kita nggak jalan mundur, OKR ini sengaja dirancang buat maksa kita berani melompat jauh ke depan. Kalau kita bedah satu-satu, keunggulan KPI itu ada di pengukurannya yang super konsisten dengan tolak ukur yang jelas banget. Tapi kelemahannya, dia sering bikin kreativitas mentok karena orang cuma fokus menuhin standar operasional aja. Beda ceritanya sama OKR. Kekuatan utamanya justru di kemampuannya ngedorong kolaborasi lintas departemen dan mancing inovasi. Walaupun begitu, eksekusi OKR ini jujur aja jauh lebih ribet. Ada resiko kita salah pasang ekspektasi kalau terlalu ambisius, dan ini butuh banget yang namanya budaya kerja yang transparan. Jadi tolong simpen peta mental ini ya, supaya Anda nggak salah pilih senjata buat ngukur performa tim Anda. Bagian keempat, langkah praktis membuat OKR. Nah, ini bagian serunya. Mari kita lihat panduan eksekusinya. Mari kita lihat gimana sih cara ngebangunnya dari nol. Langkah pertama, Anda harus benar-benar paham dulu pemisahan strukturnya. Objektif itu sifatnya kualitatif, ngasih inspirasi. Sedangkan key results itu kuantitatif, isinya angka pasti. Kedua, saya ulangi, selalu mulai dari visi atau tujuan besar organisasi Anda. Ketiga, jabarin tujuan besar itu jadi hasil utama yang sangat spesifik. Keempat, nah ini penting banget, jangan pernah bikin OKR sendirian. Libatin tim Anda, biar apa? Biar targetnya realistis dan mereka juga ngerasa ikut punya, otomatis komitmennya pasti naik. Dan yang terakhir, kelima, wajib banget dievaluasi secara berkala. Bisa mingguan atau bulanan supaya kalau ada perubahan bisa langsung cepat disesuaikan. Satu hal yang pengen banget saya garis bawain di sini. Meskipun bagian objektif itu isinya kata-kata yang ngasih semangat dan nantang batas, tapi bagian key results Anda itu mutlak, harus kaku, dan berbasis data. Dia wajib banget menuhin kriteria SMART, spesifik, measurable alias bisa diukur, achievable alias realistis, relevan, dan time-bound atau ada batas waktunya. Kalau metrik itu nggak bisa Anda lacak pakai angka dalam waktu yang singkat, ya berarti itu bukan key result yang bakal bawa Anda ke pencapaian strategis yang nyata. Sesimpel itu. Kita sampai di bagian kelima, sinergi strategi SDM modern. Ini soal gimana kita memadukan stabilitas dan inovasi di dunia nyata. Nah, setelah ngelihat kelebihan sama kekurangan masing-masing, Anda mungkin sekarang lagi mikir, terus kerangka kerja mana dong yang sebaiknya kita pakai? Apakah ini semacam pilihan hidup mati, di mana kita harus buang KPI jauh-jauh buat bisa nerapin OKR keren ala perusahaan teknologi di Silicon Valley? Jawaban singkatnya, enggak, sama sekali. Poin paling krusialnya justru di sini. Jangan pilih salah satu, tapi sinergikan keduanya. Lihat aja contoh nyatanya di Microsoft di bawah kepemimpinan Satya Nadella. Mereka ngelakuin ini dengan sangat-sangat brilian. Mereka tetap pakai KPI buat ngejaga fondasi operasional harian dan target penjualan mereka, tapi di saat yang sama, mereka gaspol pakai OKR buat ngerobos batasan inovasi strategis di bidang AI dan cloud. Jadi kebayangkan, kombinasi ini tuh bakal ngasih Anda sudut pandang yang super komprehensif. Mastiin perusahaan Anda tetap bisa beroperasi dengan aman hari ini, sambil agresif banget ngebangun kesuksesan buat masa depannya. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda renungkan. Coba pikir-pikir lagi, apakah strategi manajemen kinerja di organisasi Anda sekarang udah benar-benar berhasil ngasih stabilitas operasional, tapi sekalian juga sukses mancing inovasi terobosan? Kalau ternyata timbangannya masih berat sebelah, nah mungkin ini waktu yang paling pas buat Anda mulai merombak dan memetakan ulang kerangka kerja tim Anda. Yuk, mulai terapin wawasan yang kita bahas hari ini dan bangun ekosistem performa yang jauh lebih solid. Terima kasih banyak udah setia ngikutin sesi kupas tuntas kita dari awal sampai akhir. Tetap semangat belajar dan mari kita sama-sama wujudkan Indonesia Emas.